Ya? Oh iya, for kali ini benar, Ci. Bisa ditaruh clean, ya kan? Dan dia counter pakai seorang Amon. Jadi mainnya bukan untuk di laning, hide and seek Hide and seek mainnya. Dia main boost, poking, last hit, poking, ya kan? Kalau mereka mau, tapi ini balik lagi ataukah bisa ditaruh di mid juga possibility-nya masih tinggi buat ini. Masih tinggi banget dan Balmond akan menjadi jungler tampaknya untuk teman-teman RSG dan Onyx PH. Mereka udah ada 3 magic damage bisa dibilang. Mereka mungkin butuh satu sosok fisik untuk nyimbangin komposisi mereka. Oke, Yi Sun Shin dan kemungkinan besar kalau misalkan memang Aiman gold lane. Mereka bisa aja mengeluarkan mungkin saja. Apakah ada magic damage lagi? Magic damage lagi greedy. Oh, Popol tapi dan Kupa ternyata. Popol Kupa ini mau nge-counter trapnya Selena juga sih. Betul. Kayak mereka juga mau coba untuk kayak nge-zoning beberapa pemain dari RSG, ngeganggu juga. Apalagi Baloyski tentunya masih dengan permainan agresif. Yang memang dia nggak masalah gitu loh ke pick off di awal. Tapi setidaknya dia bisa kasih space ke arah Kairi, dia bisa kasih space ke arah Amonnya nantinya untuk ngedapetin farmingan yang lebih baik di game yang kedua. Ini menarik banget karena RSG, mereka justru ngambil cowoknya. Mereka nggak mau kasih kesempatan untuk hater juga ngedapetin cowok lagi, ngeculik-culik lagi seperti game pertama. Dan apakah dengan perubahan dari RSG ini akan memberikan hasil yang lebih baik? Atau justru Onyx Filipina yang masih bisa mengamankan poin kedua di game kita yang kedua. Momo-chan, kali ini kita bakal lihat apakah prediksi dari Gamora ataukah prediksi dari seorang Kayeye yang akan benar untuk di match yang pertama kali ini. So, kita bakal langsung jalan-jalan ke Land of Dawn. Siapkan sabuk pengaman adik-adik. Kita langsung mengawal di match yang pertama di M3 World Championship. Masih bersama dengan Ranger Mas, Momo-chan, dan juga Mr. Goni. Yap, dan ini dia game yang kedua antara RSG dan juga Onyx Filipina yang akan kita saksikan sebentar lagi. Apakah RSG masih bisa menjegal 1 poin? Setidaknya menyamakan 1 sama dan membuat Onyx Filipina tidak bisa untuk mengamankan poin kemenangan mereka tentunya setelah mengamankan 1-0 dari RSG. Karena game pertamanya benar-benar mendominasi banget dari Onyx Filipina. Nah ini pertanyaan juga sih RSG, apa yang mereka lakukan? Gimana caranya mereka ngestopin pergerakan yang agresif dari Baloyski dengan Rafaelanya? So let's go, ini dia Land of Dawn untuk di game yang kedua. Tapi ternyata kita masih menunggu sebentar lagi karena biasa mau satu hal. Apa tuh? Satu hal nih aku, ini kok kacamata aku sendiri ya. Kita akan langsung mulai tapi ada pause dulu. Sabar banget ya guys, sabar. Oh, iya, Timo yang gak sabar kayaknya nih bawahnya. Gua juga gak sabar, tapi satu sebenarnya gua pengen lihat. Dia orang marah-marah mulu ya. Kenapa sih Ci? Kan lihat tuh gayanya lagi jadi El Capone. Semoga ya. Tapi kita bakal langsung di match 1 dulu. Goli, are you ready? Yes. Momo-chan? Let's go. Let's go to the Land of Dawn. Kali ini masih game yang kedua dan sudah dimenangkan oleh tim Onyx PS di game yang pertama. Oke, ini berarti Amonnya Amon mid ya. Amon mid. Oke. Ada Popol Kupa gold. Popol Kupanya gold. Oke, Larski masih nahan si Diablo. Ini kayaknya PR juga menurut aku buat Larski mungkin di awalnya ya. Karena dia masih butuh waktu untuk dapetin pasifnya. Dan mungkin hater yang bisa mengusir Lowski di area mid kali ini. Tapi dia emang harus agak tarik ulur sih menurut aku. Ini sananya bener yang kayak sananya bakal romer sih. Oke, tapi kita lihat di sini kalau Momo-chan sendiri melihat adanya permainan dari tim RSG yang sepertinya mereka tidak mau termakan lagi ya untuk dari pantauan-pantauan para pemain dari tim Onyx PS yang ternyata itu adalah jebetik. Tapi ada fun fact nih dari Slack Video. Dari 9 player yang menggunakan Selena sejauh ini hanya Sana dan juga SMG Expedia yang berhasil meraih kemenangan. Berarti ini memang harus ada respect Selena, Sana dan juga Expedia nantinya yang akan kita lihat mungkin di match-match berikutnya. Dan ini udah 2 kali Selena juga udah diberikan ke RSG ya. Dan berimpact cukup baik sih sebenarnya. Cuma memang Onyx Filipina mereka punya strategi yang lebih matang di game pertama dan mungkin di game kedua juga. Tapi Sana dengan Abyssal Arrow-nya mencoba untuk mengganggu. Dan bahkan nih Popol Kupa emang masih ngerusuk ke area Baby Cakes juga. Nggak bakal dikasih farm dengan cukup leluasa sepertinya dari Baby Cakes. Oke, tapi kalau misalnya aku lihat di sini udah ada 4 player yang ada di arah top lane. Dan bakal di arah bottom lane Kairi melepaskan lagi 1 buah turtle-nya kalau kalian sadar.
of course dia lepaskan. Kenapa dia nggak langsung rotasi ke arah Turtle? Dia makan dapetin gold buff dulu. Dan ternyata kali ini first blood telah didapatkan lagi oleh Eliafor dengan stiker Evolve di sana. Tapi ternyata diganggu pergerakan dari seorang Kairi yang mencoba untuk menjemput ke arah satu buah Turtle. Eliafor tidak tinggal diam. Larski bakal coba dipukul mundur juga. Dan bahkan Diablo udah standby on position. Larski masih mau lebih. Ini satu buah informasi yang telah diberikan Eliafor seperempat darah. Tapi Larski sebenarnya tampaknya kali ini tak akan mau lebih dalam lagi. Dan hampir aja tapi lihat Hunter-nya bakal coba untuk maju dan mendapatkan ulti kali ini. Masih mau lebih, Eliafor yang bakal coba dikejar. Masih ada Little Hunter tapi tidak bisa untuk menumbangkan dua pemain yang mencoba untuk mengejar. Tapi kali ini lihat Diablo-nya mencoba untuk mendapatkan kompensasi menumbangkan Hunter. Tapi ingat, ini dari kedua tim, RSG dapetin Turtle, dapetin Hunter juga, dan bahkan Onyx Philippines juga bisa dapetin Eliafor dan juga Lulsi tadi. Gila, Hatred Go nih, lihat dengan meta ghosting yang dimiliki dari seorang Hatred benar-benar bisa mendapatkan 2 poin yang mahal kalau menurut aku pribadi. Meta ghosting. Untuk para pemain Amon, memang kalian laki-laki yang jago mengghosting. Wow. Waduh. Dan juga ada M3 Indofred tadi yang muncul ya, kode promo Grab yang bisa kalian gunakan untuk pengguna baru. Kali ini dia udah dapetin beberapa pasifnya sih untuk regionnya. Jadi seharusnya kalau misalnya 1v1 dengan Diablo masih bisa tarik ulur dan gak sesulit di menit-menit awal kali ini. Di area bawah masih bisa dikendalikan dengan cukup baik tentunya dari Marky dengan popol kupanya. Yes. Masih ada Baitem Kupa juga, masih ada Seal juga yang kita tahu Marky nggak akan sedikit kesulitan bisa ditinggal sendiri harusnya di area bawah. Sebentar di area mid lihat ghosting lagi dari Hatred. Dia bakal coba untuk nge-clear minus secepat mungkin, mencoba untuk rotasi ngebantu Kairi tentunya untuk tim fight yang bakal dibuka oleh Onyx PH. Oh, ngeri banget ya. Lihat, walaupun dengan poin kill yang sama, lihat dari goldnya. Ini bakal coba ditinggal asal-asalan sama seorang Kairi. Dia fokus ke arah gold lagi dan lagi. KDA bukan masalah. Woloski mencoba untuk menghentikan pergerakan di sebelah sana dengan satu holy baptism dan ternyata terhentikan. Kalau dari bottom lane, Marky flicker ke arah belakang. Lihat ini PT bongkar turret sejahtera bakal coba ditumai begitu saja dan bersama dengan flicker dikeluarkan. Marky diberikan keadaannya, tapi ternyata satu hit terakhir sana still survive di bottom lane. Iya, ini untungnya Kairi nggak punya Mountain Shocker, mungkin sana masih bisa di pick off, tapi ternyata di area bawah ada zoning yang dilakukan oleh RSG kali ini. Baloski mencoba untuk menahan, mencoba untuk nge-claim minus cepat mungkin, apakah itu bisa? Tapi ternyata ada banyak trigger yang connect dan bahkan Lulsi yang tumbang di tangan Baloski. Dia punya satu holy baptism, dia punya holy healing, membuat Baloski tidak mudah untuk ditumbangkan di area bawah dan bahkan untuk keadaannya kali ini bakal coba dibalikin keadaannya oleh teman-teman dari Onyx Philippines. Baby Cakes yang akan ditinggal begitu saja, tapi sesuai yang OG bilang, ini bakal nahan di area boostnya. Dia bakal coba hide and seek aja. Dia benar-benar mainin timingnya dan hampir aja dari Hater juga ke pick off, tapi ternyata told you before. Kali ini lihat di mana Onyx PS mencoba untuk mendapatkan turtle-nya. Kali ini take over Larski menjalankan tugasnya dengan sangat telah dikeluarkan bersama dengan seorang Diablo dan bahkan Davis telah dikeluarkan. Larski ternyata kali tidak selamat dari GG yang dilakukan oleh tim RSG SC. Bahkan dengan Purify sekalipun Larski tetap terhilangkan kali ini. Tapi ternyata PT bongkar turret sejahtera di top lane. Marky kali ini udah mencoba untuk mengapply untuk menjadi CEO PT bongkar turret sejahtera dan akhirnya berhasil. Lihat dengan menit yang kelima, dua turret sudah diamankan. And again tidak ada turret Samsak dari Onyx PS. Samsak. Nah, ini dia nih kalau ngeliat 5 menit pertandingan. Turret pertama hancur di menit 4, Cimo. Dan ini menandakan Onyx PH lagi dan lagi. Split pushnya bukan split push sih. Lebih ke arah objektifnya tuh bener-bener kenceng. Bahkan satu turret sebelum menit 5 genap udah hancur. Dan dari front to back komposisi Onyx PH mereka menjalankan dengan baik. Sementara RGSG komposisinya semi pick off, tetapi kalau aku lihat di line of dawn belum terlalu kelihatan. Iya, karena memang sebenarnya dari Onyx mereka pokoknya nggak peduli sama team fight. Mereka kalau bisa ngeculik satu ya oke, it's good, tapi mereka lebih prioritasin untuk ngambil turret objektif dulu gitu loh. Oke, lihat Hesa dengan endless shot-nya berhasil menumbangkan Cleo yang ternyata tidak. Crystal dulu setelah dikeluarkan atas belakang satu, tapi Kairi kami Elephant tidak dipilihan. Damage terlalu besar, Diablo mencoba untuk melindungi dengan sebuah buntut dari naganya. Kali ini ternyata Marky tidak bisa berhasil menumbangkan seorang Baby Cakes dan bahkan Marky harus tumbang hampir saja. Lihat, nggak ada satu pixel pun Momo-chan. Iya, dan itu masih hampir aja. Masih ada Help Me Kupa juga, masih ada shield yang bisa didapatkan oleh Marky. Dan kali ini menurut aku di area atas, di area bawahnya landingnya dua-duanya benar-benar bisa di cover dengan cukup baik dari Onyx Philippines. Dan
Ini bisa dibilang kayak sekarang Marky sebenarnya harusnya udah bisa join team fight juga sama pemain-pemain dari Onyx Philippines. Oke, Kairi berada di paling depan kali ini langsung live skill-nya bakal coba dikejar dan lihat damage-nya. Sakit banget. Bakal coba dipasang team fight-nya langsung ada satu. Back dengan form bakal coba dibuka. Diablo kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah Kairi. Tapi ternyata masih bisa didapatkan dua pemain kali ini dari Onyx Philippines. Masih mau lebih, Marky ya juga langsung tumbang di tangan seorang Eliafor. Dan ini menjadi kesulitan tentunya untuk Onyx Philippines ketika ada Diablo yang buka satu Black Dragon Form mengacak-ngacak lini belakangnya. Lihat Baloyski kali ini harus respect dengan damage dari seorang Baby Cakes. Dan bahkan Eliafor berhasil mendapatkan satu water total pada hambatan dan mid lane. Turret yang mahal dijaga selalu oleh Onyx PH kali ini harus pecah. Dan mereka harus benar-benar merasakan akibat dari RSGSG yang sangat-sangat mengamuk. Dan ini bisa dibilang dari Onyx PH harus lebih respect kembali Momochan. Jangan sampai terbuai dengan kemenangan dan replaynya. Goni langsung sikat miring. Wow, kalau dari replaynya yang dipersembahkan Samsung Galaxy A52 S5G, ini launchingnya nggak bisa kemana-mana, terjebak pepolen kupanya, tetapi resource dari teman-teman RSG siap semua. Dan Onyx mereka nggak siap kalau misalkan backupan dari teman-teman RSG itu benar-benar komplit. Dan bahkan 3 member harus tersungkur dari teman-teman Onyx SG. Yes, itu Onyx dia. PH maksudnya. Yang harus aku bilang respect dari permainan. Tapi lihat Kairi udah punya Blade of Despair. LY4 kali ini yang harus ketar-ketir. Damage yang diberikan, kalau misal diadu sekalipun, ini harusnya kalau dengan ada Demon Hunter Sword yang dimiliki dari seorang Kairi nanti LY4-nya yang harusnya ketar-ketir. Tapi lihat, Heaven lagi-lagi dengan metode ghosting yang bakal diamankan, melakukan protokol cutting minion di arah mid lane dan memilih untuk mundur. Kairi tidak terjaga tapi Dlarsky menjalankan tugasnya dengan baik di arah top lane. Melihat ada satu buah posisi yang cukup terbuka di arah bottom lane, kita melakukan rotasi dari para pemain dari tim Onyx PS. Momochan, Marky mencoba untuk menyusuri sebuah jungle kali ini bersama dengan sebuah Popol and Kupa. Molski is coming. Baloyski berada di garis depan. Mencoba melakukan damage dari seorang clean-nya. Tapi di sana dari on point. Dan bahkan Dlar yang terkena damage. Baby Chase di belakang mencoba di-target. Tapi ternyata tim fight kali ini di-cancel. Tidak mau lebih. Karena mungkin posisi tidak diunggulkan oleh para pemain tim Onyx PH. Iya, dan mereka melihat juga sebenarnya ini push yang dilakukan oleh Baby Cake setelah ngedapetin turret di area bawah. Dia masih mau lebih. Untungnya Onyx Philippines mereka langsung mundur. Onyx PH mereka benar-benar nggak mau kehilangan turret lagi di area bawahnya. Dan ini bakal jadi reset untuk kedua tim. Dimana sebenarnya dari perbedaan network nggak terlalu berbeda jauh di menit yang ke-9. Diungguli mungkin sekitar 1000 lebih, hampir menyentuh angka 2000. Tapi masih bisa dikontrol dengan baik tentunya dari RSG sendiri. Dlarsky masih mencoba untuk menahan, mencoba untuk mengganggu orange buff dari Eliafor. Tapi masih bisa diamankan orange buff-nya tanpa ada gangguan. Tapi yang menjadi PR adalah ini nggak gampang untuk numbangin Dlarsky. Untuk Lord yang pertama sudah dicolek-colek juga. Dan apakah RSG mereka mau coba untuk nge-counter? Gak kasih kesempatan untuk Onyx Philippines, Onyx PH untuk ngedapetin Lord pertama. Oke, tapi kali ini kita bakal lihat para pemain dari tim Onyx PH. Mereka bakal coba untuk menuju ke arah satu bapak Lord yang terhormat. Coba dengan sabar, bakal coba untuk dapetin Lord. Tapi sepertinya mereka hanya memancing keributan. Dengan metode ghost yang dimiliki dari Hartat, dia belum terlihat. Ada seorang Marky dan bahkan Lord di depan sana. Ezra bakal coba dihindarkan. The Wells terakhir dikeluarkan. Diablo menuju ke arah belakang. Marky harus tumbang kali ini menuju ke arah seorang Diablo. Sama benar tumpul. Fokus ke arah Heaven. Tapi lihat Kairi versus everybody. Eliafor, lihat dia menjadi diberikan. Terlalu sakit. Tampakkan one hit. Bisa pun tumbang. Double kill. Lagi post triple kill. Menuju ke arah depan. Eliafor digoceng. Tergoceng. Diablo tersisa seorang diri dan bahkan wipe out. Ini Basana. Karena Dlarsky memotong laju mini di depan sana. Ini tandanya akan menjadi limiter turret di arah bottom lane. Dan bakal menjadi Lord yang bebas untuk tim Onyx PH. Iya, kita ngelihat tarik ulur dari Kairi yang memang Kairi menjadi prioritas, target prioritas untuk RSG Singapura juga. Ini yang membuat Onyx Philippines setelah Kairi-nya ke pick up sekali, dia langsung tahu, dia langsung harus jaga positioning dan bahkan Lordnya bebas banget. Dlarsky pun kayak udah ngekat minion aja tugasnya. Yes. Gila. Gimana Goni? Yes, gila banget ini dimana Kairi outplaynya gokil banget Ji. Gila. Dia bukan cuman itu, kayaknya dia kerasukan Suns. Dia restlessnya sih on point banget. 4-1-5 dan benar-benar berani banget, tahu targetingnya juga on point. Dan lihat dengan Lord ini, Onyx PH looks to close the gap. Oke, tapi ini aku bisa kita bilang nggak tahu ya sejujurnya itu memang kalkulasi atau memang hoki. Karena pas banget masuk, dia tahu kalau kalkulasi ya, itu ketika Balmonnya masuk, Balmonnya nggak bisa keluar. Benar. Saatnya dia untuk Thrashless. Dan ingat, Thrashless ketika pasifnya semua masuk, itu bakal lebih ngurangin cooldown. Yang membuat dia harusnya
Ya kalkulasi lah, nggak mungkin kalau profesional player hoki, kecuali gue ya. Itu gue masih mau udah pasti hoki ya kan. Oke, dan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area bawah dan juga inhibitor turretnya akan tumbang pertama kali. Kali ini bakal ada split yang dilakukan oleh Onyx PH kali ini dan bahkan sana yang tumbang di tangan seorang Hatred kali ini. Inhibitor turret di area juga pecah, Lordnya udah mulai masuk ke area base kali ini. 3 pemain tersisa, 4 bahkan dari RSG. Apakah mereka masih bisa nge-defense? Bakal coba dibuka ini Black Dragon Home-nya, tapi Diablo-nya terkena damage yang begitu sakit. Kairi masih dengan posisi yang bagus dan mereka bakal berfokus terhadap base-nya kali ini. Setengah HP untuk base-nya. Lihat Marky benar-benar berfokus dan bahkan masih bisa untuk bertahan. Elia4 tumbang dan ini menjadi 2-0 untuk Onyx PH. Yes, benar banget, lihat. Metode ghosting again and again menjadi MVP untuk kali ini kalau menurut aku pribadi. Lihat Amonnya dan bahkan lihat endless shard yang dimiliki dari seorang Amon.